gue nggak nyalahin. Sarah memang punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Itu bagus. Jarang-jarang loh. Cuma permasalahannya bener apa enggak itu harus dibuktikan. Itu sampai sekarang gue juga nggak ngerti. Nah dalam persoalan ini sebenarnya Sarah tuh mungkin ada persoalan misunderstanding kali itu. Wah, Ngomongnya gue demen nih. so tinggi. Artinya misunderstanding apa? Kurang paham. Misunderstanding. Apaan? Nyari remis terus ditanding-tanding. Iya. Nah, Tetangga kita kan banyak yang suka bergosip juga nih Pak. Ya kan siapa tahu bisa ikut gabung sama Bu Ustadz. ya silakan. Teleponnya Mbak kasih tahu. Teleponnya di 0215320895. Silakan bergabung dengan kami. Siapa yang langsung. Udah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Kalimantan Timur. Dengan Bapak siapa? Bapak Misun. Ya silakan Pak langsung dengan Bu Ustadz. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya jadi masalah gibah itu ya. Jadi saya mau tanya masalah istilahnya dosanya itu terambil apa sama yang bicara gitu. Oh iya. Iya. Cukup, Pak? Gitu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum. Pak. Ya, jadi di yaumil akhir itu kita diberikan kitab ya, kitab berisi kebaikan-kebaikan kita, terus dilihat ada nggak yang masih belum tercatat, oh sudah gitu. Kemudian diberi kitab keburukan, ada nggak kejahatan yang nggak kamu lakukan yang tercatat, artinya harus dikurangi. Enggak, semuanya memang saya lakukan. Lalu tiba-tiba orang ini mendapatkan kitab ketiga, terus dia tidak bisa mengenali, saya tidak melakukan ini, saya tidak melakukan kebajikan ini, saya belum haji gitu, saya belum ini, kenapa saya mendapatkan pahala ini? Ini adalah pahala orang-orang yang menzolimi kamu, yang memfitnah kamu, yang termasuk menggibahi kamu, pahalanya semua terambil untukmu. Gitu. Jadi kalau si A itu menggibah si B, Ya. maka semua pahala si A itu diambil oleh si B itu. ya, bahkan nanti kalau udah ini dosanya juga bisa terambil. Mama nggak mau bergibah Ya, lagi. ini zaman Rasul kan belum ada media ya Bu Ya. Ustadz ya. Belum ada media. Kita bicara karena sekarang kan kecenderungan perilaku masyarakat kita selalu ingin tahu urusan orang lain. Iya. Ini kan penyakit masyarakat. Tapi sebelumnya ada ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Yus Dari mana Pak? dari Halim. Ya silakan Pak langsung Pak. Ini temanya gosip ya. Iya Ya. Bu. Pak. Oh iya. Ini kalau mengenai menggosipkan masalah kebaikan bagaimana ya? Karena masalahnya kalau misalnya kita hal-hal yang kira-kira kejelekan itu kan Tidak baik. menimbulkan fitnah kan. Ya. Iya. Tapi hal-hal yang mengenai kebaikan bagaimana? Karena misalnya begini, sebenarnya dia tidak melakukan kebaikan itu, tetapi orang menceritakan mengenai hal kebaikan. Misalnya dia mengatakan bahwa orang ini menyumbang sesuatu pada masjid ini, padahal sebenarnya tidak. Kalau tidak gitu. Iya. Itu bagaimana? Berbohong itu murid. Iya. Terima kasih Ya, Pak. makasih Pak. Ya, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya itu propaganda ya, propaganda kosong ya. Ya. Semua juga harus proporsional. Karena pernah ada satu kisah ketika perang Yamamah untuk membuka benteng, itu artinya musuh berada dalam benteng. Jadi untuk bisa mengalahkan harus ada yang bisa menjebol pintu benteng. Lalu ada seorang sahabat yang mengambil katakan resiko nyawa itu, kemudian dia lompat gitu dan melubangi dinding sehingga air masuk gitu. Dan terbuka pintu, akhirnya bisa terjadi pertempuran, tentara Islam menang. Nah, kemudian Panglima mengatakan, siapa ini yang berjasa bisa menjebol pintu ini? Semua nggak ada yang ngaku. Kemudian akhirnya malam-malam ada yang datang. Ya Panglima, maukah engkau berjanji tidak akan memberitahu siapa yang melakukan, berjanji tidak akan memberikan hadiah kepadanya. Kalau engkau berjanji saya akan memberitahu siapa dia. Terus dia mengatakan, oke, saya berjanji. Orang itu, prajurit itu adalah saya. Jadi tapi dia udah janji, Panglima itu tidak akan mengekspos. Akhirnya dia cuma disebut sebagai ashabun naqab, si pembuat lubang. Ya, artinya anonim gitu, anonim. Ya. Cukup banyak ya orang yang membuat syair-syair bagus yang anonim dan sebagainya. Dan mungkin kalau orang nyumbang mungkin justru tidak mau ketahuan itu bisa hamba Allah. Sabatun yudhilluhumullah fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. 7 golongan yang dilindungi Allah di hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, seolah-olah tangan kirinya tidak tahu. Seolah-olah artinya sebegitu rupa dia, tidak riya ya, tidak diperlihatkan. Sekarang gini Bu Ustadz, kalau misalkan ada seorang penipu, terus dia diberitakan di media, agar tujuannya supaya orang tidak kena tipu lah orang-orang ini. Ya, kan, ya, gimana? itu masuk dalam bagian yang menurut Imam Ghazali tidak termasuk gibah. Untuk memberikan warning. Untuk memberikan warning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bu?
dengan Ibu Maya Ibu Maya di mana? di Jakarta. Di Jakarta. Silakan Ibu Maya. Bu. Assalamualaikum Mbak Sita. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, kamu belum kenal nih. Enggak, saya mau nanya ini aja masalah sekarang banyak kayak infotainment yang di TV-TV itu. Iya. Ya. Saya mau nanya hukumnya dari yang dengerin sampai yang bikin semuanya itu sampai terlibat. terkemas ya. Tadi sudah ditanyakan ya, silakan. Terima kasih, Bu. Oke Mbak Maya. Itu aja, ya. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Ya kalau saya sih mengingatkan ladang rizki, ladang pahala itu, ladang untuk mendapatkan maisha Ya. itu kan banyak. Banyak, Jadi ya. kita jangan menuai keuntungan dari katakanlah membuka aib orang lain, menyingkap aib orang lain. Yang dikatakan ittaqillah isma kunta wa atbi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kita harus bertakwa pada Allah, tapi kesampingnya pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ukurannya, kalau kita tidak suka seperti itu kan, jangan sampai kita juga memberlakukan orang lain. Kita tidak suka diomongin orang, jangan ngomongin orang. Nah ini terkait Mbak semuanya menurut saya. Jadi ya katakanlah menurut saya para media elektronik dan media massa kadang-kadang juga belum tentu benar pun sudah diekspos ya. Dengan gambar yang sangat menghebohkan. Ya, judulnya juga dengan kadang-kadang. narasi yang sangat mengiris-iris kadang-kadang begitu. Ya bahwa Dan orang itu katanya- buruk sekali. Dan katanya Bu, kalau siapa yang membuka aib seseorang, Allah akan membuka aib orang itu. Iya, sebaliknya. Waalaikumsalam. Ya, apa deh? Ya. Maaf Bu, saya disuruh jemput Bapak Iya. Jemput bapak gimana? Jemput ibu. sama Bapak. Oh gitu. Si Bapak dan si anak sudah menunggu di bagasi mobil. Iya. Bagasi mobil. Mau kasih mobil. Di mobil Pak. Ibu diminum dulu tanya. Iya. Saya kok ikut dijemput ada apa? Bukan. saja, bukan Oh, GR. Makasih banyak ya. Ustaz. Ya, iya. Pak Terima kasih. Mengiam, Salam untuk Bapak ya, Bu ya. Pak Terima kasih ya, Tarzan. mari. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Ya. Be, lu udah makan ya? Dede, ah? Udah makan. Coba lihat, wih gila lu. Gua nggak berhasil nyiplak, kapan makannya? Enggak, bukan kalau pemain band kan Asik ya, gendong gitar tuh bagus. Oh. Lu pakai gendong nangka. Kan gini dong. Coba, Gini. coba lo. Lain biar kata seragamnya kan lain tuh kan. Coba gue ada sini. Joni! Wih, gila lu kayak orang mau buang orok. Ayo coba, oh, tadi kan lu yang nyanyi, gua sekarang nyanyi lu iringin. Iya, oke. Di C. C. Di A, A minor. Hah? A minor. Di I aja I ya? Mana ada grip I? Ada I yang grip nggak pindah-pindah tuh. Bunyinya. Balonku ada 5. Tuh. Oh iya, nggak pindah. Nggak pindah kan, rufa warnanya kan asik. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru kan asik. Iya, Ci. Meleduk tuh, meleduk, jangan meledak, meleduk. Kompor lu cuma lempeng gitu, masa nyanyi lempeng kayak ular makan linggis? Kagak ah? Kayak ular makan linggis lempeng. Lu baca komik Lu apa? mestinya punya kemampuan, kemauan dan kemampuan harus seimbang. Kalau memang tidak mampu nyanyi, nggak usah nyanyi. Tadinya juga kan gua ngojek, cuman kan motor Iya, gua ngomong-ngomong motor lu kemana? motor gua rusak gara-gara bensinnya gua campur sayur asem. Itu akhirnya. Iya, lu mah nggak proporsional saya. Bensin campur sayur asem. Loh kan asik. Saking asiknya uping gua gatel. Sini aja deh. Lu Din? Lu tangan lu pakai sarung. Rocker gaya, lu rocker. Oke. Tahu nggak rocker lu? Tahu. Siapa rocker penyanyi? Rocknya Joker. Lagunya apaan? Ayo. Yang itu tuh lagu anak muda Din. Anak muda. Yang grupnya Padi. Bukan nama grupnya, nama Batu Cincin. Batu, gua baru denger Ali. Ada. Jamrut. Ah. Gila, lagu itu kan tuh. 30 menit. Wah. Aku dance, beset nggak nih ya? Pakai gaya. Ya. Gawat Pak Didin. Gawat kalau dia nyanyi, nyamuk pada mati pokoknya. Lu tahu dia mau nyanyi. Ada apa Kenapa, Cre? sih? Ini berita besar. Ini anak kalau gue perhatiin kayak semut api nih. Aneh ngantuk dong. Kenapa, Cre? Apa sih, Cre? Sarah Azhari. Wah, dia bakalan datang ke sini. Loh, Lah, biarin orang cakep datang kemari. Datangnya Mendingan dia yang datang daripada lu. Oh, datangnya sama Dokter Azhari.
Yang mana? Lu sembarangan Enggak, gua. pokoknya dia mau datang ke sini dan bakal marah-marah lagi. Tahu kan dia omongnya kayak apa? Ah, dia sih marah-marah sedap. Kenapa? Daripada lu yang marah-marah. Ya, mendingan dia. Dia dimarahin sama Sarah mah enggak Enak. berasa. Sarah kalau ngomel asik, melihat bibirnya gua sedap. Daripada lu yang ngomel, genteng orang pada merosot. Jadi enggak masalah. Ini gua udah panas Itu dingin. saya maklumi karena dia punya tanggung jawab. Ini ngomong-ngomong tadi kelihatannya lagi pada nyanyi-nyanyi. Lu ajarin deh, kasihan banget dia kepengen nyanyi. Lu mau nyanyi, Pi? Lagu Kasih itu contoh. yang anak muda. Yang kasih contoh dulu, dia mah paling bagus kalau nyanyi. Aku pulang. Pulang-pulang sana lu punya rumah. Ini nyanyinya. Terserah. Lagu anak muda, bukan Lagu anak muda. Lu angkatan Mas Habi sih nggak tahu. Ceylon Seven. Itu nyanyi, jangan disautin. Oh, ya. Aku pulang ketinggalan jauh. Hei. Larinya kemana? Aku pulang ketinggalan Ketinggalan zaman. Aku pulang ketinggalan zaman. Ke Mester. Siapa? Iya, kalau nyanyi Tuh, gitu, mesti yang jadi lagu-lagu anak disesuaikan, muda. lagu-lagu Iya. anak sekarang. Iya, ente minum teh aja nyangkut di kumis gimana mau nyanyi? Barangan Oh, aja. jadi saya gue nggak nyalahin Sarah memang punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan itu bagus jarang-jarang loh cuma permasalahannya bener apa enggak itu harus dibuktikan Itu sampai sekarang gue juga nggak ngerti. Nah, dalam persoalan ini sebenarnya Sarah tuh mungkin ada persoalan misunderstanding kali itu. Wah, ngomongnya gue demen nih so tinggi, artinya misunderstanding apa? kurang paham. Misunderstanding. Apaan? Nyari remis terus ditanding-tanding. Kagak jauh dari sawah lu mah. Iya. Bukan, masalah udah kelihatan kan? Ngomong udah sahur. Hah? Udah sahur. Udah. Wah. Tumben masak. Hah? Tumben masak. Boleh mungut di jalan. Kelihatan mukanya. Keliling-keliling bukan apa mau cari makanan. Iya, maklum. Sahur pakai apa lo? Ya, gue rendang. 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 Ah, besok-besok kurang sehat tuh rendang tuh. Kenapa? Kalau lo mau sahur biar puasa lo mantap, nyinying lo kecapin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Udah tiga. Orang cuma tiga. Udah tiga. Gitar. Oh iya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu kalau dia. Assalamualaikum. Udah. Kentongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak kan itu Ada salamnya. apaan? Gawat. Ya. Sungguh gawat. Ya, sungguh gawat. Waduh, berang-berang ngomongnya susah. Gawat kenapa, Wan? Ibu Sarah mengumpulkan masa banyak sekali. Loba. Oh, Loba perasaan Sunda. Arab itu. Oh, loba dari apa? Banyak. Bahasa Arab. Iya loba banyak. Bahasa Ini Arab. baterainya baru ya, kenceng banget sih. pelan-pelan aja. Tai kuping gua sampai loncat-loncat. Pelan-pelan. Masih mending dari kuping. Pelan-pelan ngapa? Kemarin kupingnya yang loncat.